Perkenalkan, nama saya Benar Jawa. NIM 0307699976. Sekarang saya menampilkan tugas dari mata kuliah Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila merupakan bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat dilepas dari dinamika perjuangan menuju kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Dalam sidang-sidangnya, BPUPK menjadi arena diskusi dan perdebatan para tokoh bangsa mengenai dasar filosofi negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Salah satu momen penting dalam sidang BPUPK adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Namun, proses perumusan tersebut tidak terhenti di situ, melainkan berlanjut melalui berbagai tahapan yang melibatkan kompromi dan kesepakatan bersama. Salah satu peristiwa penting yang dapat dijadikan fokus dalam proses lahirnya Pancasila adalah perumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja Panitia 9, sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPK untuk merumuskan naskah pembentukan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan awal Pancasila yang pada sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Rumusan ini mencerminkan adanya aspirasi dari kelompok Islam yang menginginkan peran agama yang lebih eksklusif dalam kehidupan bernegara. Namun, di sisi lain terdapat juga kekhawatiran dari kelompok nasionalisme dan perwakilan wilayah Indonesia Timur yang memiliki latar belakang agama berbeda, sehingga rumusan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Peristiwa penting berikutnya terjadi menjelang pengesahan konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pada saat itu, terjadi perubahan penting terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Atas dasar pertimbangan persatuan nasional dan menjadi keutuhan bangsa yang majemuk, para tokoh sepakat untuk mengubah rumusan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini merupakan bentuk kompromi politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menunjukkan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan tertentu. Keputusan ini juga mengambil menjadi bukti bahwa proses lahirnya Pancasila bukanlah proses yang sederhana, melainkan melalui dialog, perdebatan, dan kesediaan untuk mengalah demi kepentingan bersama. Nilai Pancasila yang
tercermin dari peristiwa perubahan Piagam Jakarta tersebut sangatlah kuat, terutama nilai persatuan dan toleransi. Dalam konteks sila pertama, perubahan rumusan menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap warga negara dihormati haknya tanpa diskriminasi. Selain itu, nilai persatuan Indonesia juga sangat menonjol, karena keputusan tersebut diambil demi menjaga keutuhan bangsa yang baru saja merdeka. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga diperlukan dasar negara yang mampu mengakomodasi semua perbedaan tersebut. Tidak hanya itu, nilai musyawarah dan mufakat juga terlihat jelas dalam proses tersebut. Perubahan perumusan sila pertama tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui diskusi dan kesepakatan bersama di antara para tokoh bangsa. Hal ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh himne kebijaksanaan dalam kerusulatan perwakilan. Para tokoh bangsa menunjukkan sikap bijaksana dengan mengedepankan dialog dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Sikap ini menjadi teladan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dari peristiwa ini, kita juga dapat melihat nilai keadilan sosial, karena keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tetapi berusaha menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, para pendiri bangsa berusaha memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara benar-benar dirancang untuk menjadi landasan yang inklusif dan mampu menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Refleksi pribadi yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah pentingnya sikap toleransi, keterbukaan, dan kesediaan untuk berkompromi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kesediaan untuk kompromi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan terdapat dan kepentingan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun, seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan pelajaran berharga yang masih sangat relevan hingga saat ini. Bagi generasi muda, nilai-nilai yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila memiliki makna yang sangat penting. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan seperti arus informasi yang tidak terbendung, polarisasi sosial, serta potensi konflik akibat perbedaan pandangan. Dalam situasi seperti ini, nilai toleransi dan persatuan menjadi semakin penting untuk dijaga. Generasi muda perlu memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Selain itu, semangat musyawarah dan mufakat juga perlu terus ditanamkan dalam diri generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat
kemampuan untuk berdialog dan mencari solusi bersama sangatlah penting. Generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya kritis, tetapi juga konstruktif dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, mereka dapat kontribusi dalam menjaga persatuan dan pembangunan bangsa yang lebih baik. Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya kepemimpinan yang bijaksana. Para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang tidak hanya harus cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan perlu meneladani sikap tersebut sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan membawa bangsa menuju kemajuan. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI bukan hanya merupakan bagian dari sejarah, akan tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi saat ini. Peristiwa perubahan Piagam Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusan penting dalam kehidupan berbangsa harus didasarkan pada nilai persatuan, toleransi, dan keadilan. Nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini dan harus terus dijaga serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas mata kuliah Pancasila ini, dan kurang lebih saya ucapkan banyak terima kasih dan salam dari saya. Selamat belajar.